Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalani perintah dan berusaha sekuat-kuatnya menjauhi larangan-larangannya. Walaupun berat, risikonya tinggi, halangannya juga banyak, tetapi itulah sebagai konsekuensi bagi setiap kita yang telah berikrar diri menyatakan sebagai seorang muslim, beriman dan ingin menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, banyak orang yang mengira bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang punya jabatan tinggi. Juga ada yang mengira bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Ada yang mengira orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki prestasi. Tetapi di mata Allah, siapakah orang yang paling mulia itu? Di mata Allah bukanlah orang yang paling mulia itu adalah orang yang punya jabatan, baik itu mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota dan seterusnya. Juga bukan orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling takwa. Dan ini Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Andai kata Allah menentukan orang yang paling mulia adalah orang yang punya jabatan, maka berarti orang yang tidak punya jabatan tidak mulia. Andai kata Allah menetapkan orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, maka bagi orang miskin tidak akan menjadi mulia. Manakala Allah menetapkan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling gagah, ganteng, sempurna, tidak cacat, maka orang yang tidak sempurna dan tidak cacat berarti tidak akan mulia. Tetapi Allah menetapkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Itu artinya bahwa orang fakir, orang miskin bisa menjadi manusia bertakwa. Orang kaya bisa menjadi manusia bertakwa. Orang yang sempurna bisa menjadi manusia yang bertakwa. Orang yang cacat juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi bisa diduduki oleh siapapun bertakwa itu. Tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang kaya misalnya, punya jabatan, ganteng, gagah, cantik dan seterusnya. Tetapi setiap kita bisa meraih derajat iman dan takwa itu kalau kita ingin dan usaha untuk menuju ke situ. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, karena ada pertanyaan bagaimana bentuk orang yang bertakwa itu. Nabi menyatakan at-taqwa ahuna, at-taqwa ahuna sampai 3 kali dengan menunjukkan tangan kanannya menuju ke arah dadanya, bahwa takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, walaupun Rasulullah menyampaikan bahwa takwa itu ada di sini, artinya ada di dalam hati, tidak setiap orang bisa mengetahui, tetapi indikasi takwa itu bisa kita lihat. Siapa yang memberikan indikasi orang yang bertakwa yang bisa kita lihat itu? Allah sendiri. Misal kita lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Indikasinya apa?
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berinfak, bersedekah, berwakaf, hibah, hadiah dan seterusnya di jalan Allah, baik pada waktu longgar atau pada waktu sempit, pada saat sehat ataupun sakit. Itulah orang yang bertakwa. Jadi indikasinya bisa dilihat. Mungkin ada yang bertanya, iya Pak, tetapi dalam hadis Nabi juga dijelaskan orang yang paling baik amalnya adalah tangan kanannya beramal, tangan kirinya tidak mengetahui. Kita bisa melihat dari sisi yang lain. Indikasi orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah itu bahasa lain adalah orang itu bersabar. Mampu menahan amarah karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia itu ada komponen-komponen yang disebut dengan negatif dan positif. Ada komponen positifnya adalah takwa. Komponen yang negatifnya itu adalah nafsul amarah, nafsul mazmumah, nafsu-nafsu yang jahat. Itu bisa kita lihat orang yang bertakwa akan menunjukkan sisi positifnya daripada negatifnya. Di antara sisi positif itu adalah wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah dalam kondisi apapun, karena amarah itu akan membahayakan pada dirinya. Tidak hanya pada dirinya, tetapi dengan keluarganya juga akan membahayakan. Tidak hanya membahayakan keluarganya, tetapi membahayakan untuk tetangga sekitarnya. Kalau mereka pas menjadi seorang yang memiliki jabatan, maka juga akan membahayakan terhadap jabatannya dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Inilah orang yang paling mulia, yang bisa kita lihat apakah orang itu bersabar atau tidak, mampu mengendalikan terhadap emosinya atau tidak. Kalau mereka tidak mampu menahan emosinya dan kemudian membiarkan egonya bergelinding terus-menerus sampai membahayakan terhadap lingkungan, mereka bukan tipe orang yang bertakwa dan bukan orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian ayat ini menjelaskan lagi, wal afina 'anin nas. Indikasinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan kepada sesama manusia. Nah, tentu juga suka meminta maaf bila bersalah. Ini tidak gampang untuk dilakukan oleh setiap orang, apalagi yang ingin mendapatkan derajat takwa yang paling mulia tadi itu. Kalau kita mampu memaafkan kepada orang yang minta maaf karena mereka berbuat salah, atau kita memiliki kesalahan kemudian kita mampu untuk meminta maaf dan kita gentleman betul sebagai hamba Allah, lalu kita meminta maaf, itulah ciri orang yang bertakwa yang oleh Allah disebutkan sebagai orang yang paling mulia. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Allah. Apa hadiahnya? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampun dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, indikasinya ada pada ayat berikutnya tadi itu. Masih ada banyak indikasi yang lain, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan seterusnya. Itulah indikasi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma najji ikhwanana al mu'minina al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Allahumma shdud wat'ataka ala al yahudil ghasibin adh-dhalimin wa man syaya'ahum wa anahum ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.